Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Nisa, NIM 858747483 dari UT Samarinda, Kalimantan Timur, Pokjar Salut Etam Betuah. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan dari melakukan kegiatan ini yaitu untuk mengamati apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar. Nah, pada hari ini saya akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tentang tumbuhan yang berada di sekitar sekolah saya, yaitu di SDN 006 Sungai Gunjang. Adapun alat dan bahan yang sudah saya sediakan, yang pertama yaitu alat tulis, yang kedua adalah lingkungan sekitar, dan kemudian adalah tabel pengamatan. Yang pertama, tumbuhan pohon mangga. Tumbuhan pohon mangga bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Daun dan bunga pohon mangga akan layu jika kekurangan air dan akan tumbuh subur jika mendapat cukup cahaya dan air. Pohon mangga mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata. Ia membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis dari air, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu pohon sawo. Pohon sawo bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Daun menggugur jika kurang air dan bunga bermekaran saat musim tertentu. Pohon sawo bernapas melalui stomata di permukaan daun dan lentisel di batang. Pohon sawo juga perlu makan, melakukan fotosintesis untuk membuat makanan sendiri. Pohon sawo akan tumbuh dengan batang yang makin besar, akar makin panjang, dan daun semakin banyak. Yang ketiga, ada tanaman getih-getihan. Tanaman getih-getihan bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Daunnya bisa layu bila kekurangan air dan segar kembali setelah disiram. Ia bernapas melalui stomata di permukaan daun. Kemudian getih-getihan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Dan batangnya tumbuh panjang dan banyak cabang. Biasanya, perkembangan biakan getih-getihan ialah dengan stek batang. Yang keempat, pohon palem Jepang. Pohon palem Jepang bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Daunnya akan tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Ia bernapas melalui stomata dan lentisel. Pohon palem Jepang membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis. Tumbuhnya yaitu batang semakin tinggi, daun makin banyak dan besar. Cara perkembangbiakannya yaitu dengan biji atau tunas yang tumbuh di pangkal batang. Yang kelima yaitu tumbuhan bunga soka. Bunga soka bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Daunnya akan menutup sedikit saat terkena panas terik dan akan segar kembali setelah disiram air. Bunga soka bernapas melalui stomata di daun. Ia membuat makanan sendiri lewat proses fotosintesis. Bunga soka tumbuh dari batang kecil menjadi rimbun dan banyak bunga. Baik, hewan yang pertama adalah cicak. Cicak dapat bergerak cepat untuk menghindari bahaya atau menangkap mangsa. Saat terancam, cicak akan memutuskan ekornya sebagai reaksi terhadap rangsangan bahaya. Cicak bernapas menggunakan paru-paru sama seperti hewan darat lainnya. Cicak perlu makan, yaitu makanannya adalah hewan serangga seperti nyamuk dan lalat. Kemudian cicak tumbuh mengalami ukuran pertumbuhan dari kecil hingga dewasa karena pertumbuhan sel-sel di tubuhnya. Kemudian cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya biasanya diletakkan di tempat lembab dan tersembunyi hingga menetas menjadi anak cicak. Yang kedua adalah hewan cacing. Hewan cacing bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Dia bergerak dengan otot perut dan kulit yang licin dan akan bersembunyi jika terkena cahaya. Cacing bernapas melalui permukaan kulit yang lembab. Cacing perlu makan, yaitu makanannya adalah memakan sisa tumbuhan atau bahan organik di tanah. Cara berkembang biak cacing yaitu dengan bertelur. Yang ketiga adalah hewan burung. Hewan burung berkembang biak dengan cara bertelur atau biasa disebut dengan ovipar. Burung tumbuh dari anak burung menjadi burung dewasa. Adapun makanan burung yaitu ia memakan biji-bijian, serangga atau buah-buahan, tergantung dari jenisnya. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Cara bergerak dan bereaksi burung yaitu dengan terbang dengan sayap, meloncat-loncat di tanah, dan terbang menjauh bila ada bahaya.
Yang keempat ada hewan kucing. Hewan kucing bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, yaitu dengan berjalan, berlari, melompat, dan akan lari jika dikejutkan. Kucing bernafas dengan menggunakan paru-paru. Adapun makanan hewan kucing yaitu daging, ikan, atau makanan kucing. Kucing termasuk hewan karnivora. Hewan yang kelima yaitu hewan ikan. Ikan berenang dengan sirip dan ekor, serta bersembunyi bila ada bahaya. Ikan bernafas menggunakan insang untuk mengambil oksigen dari air. Adapun makanan ikan yaitu dia memakan plankton, tumbuhan air, atau hewan kecil, tergantung dari jenisnya. Proses tumbuhnya ikan yaitu dari telur menetas menjadi anak ikan, lalu menjadi ikan dewasa. Adapun kesimpulannya yaitu, ciri-ciri makhluk hidup merupakan karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Beberapa ciri penting antara lain membutuhkan makanan sebagai sumber energi, mampu merespons terangsang untuk mempertahankan diri, dan berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Ketiga ciri tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup selalu melakukan aktivitas biologis untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan keberlanjutan jenisnya.